Siapa MVP di bawah Boy Barajo? Oi, apalah ini, Ci? Jadi ada para Ci yang komentar, Bang, nanti bahas siapa yang MVP di episode Boboiboy Barajo. Walah Ci, sebenarnya pertanyaan ini untuk episode 6 aja sih Ci, tapi kayaknya akan lebih menarik kalau kita mencoba cari tahu siapakah MVP yang sesungguhnya di Boboiboy Barajo. Sebelum lanjut, coba sampaikan di kolom komentar menurutmu siapakah MVP-nya Ci. Kalau udah, mari kita mulai pembahasannya. Oke Ci, aku yakin kalian pasti udah punya beberapa dugaan tentang karakter yang MVP di Boboiboy Barajo. Nah, sebenarnya aku udah memperhatikan peran setiap karakter di animasi Boboiboy Ci. Tapi kalau kita membahas semuanya, nanti akan kelamaan durasinya. Maka dari itu Ci, pada video ini kita akan membahas peran karakter yang udah aku urutkan dari hashtag 7 ke hashtag 1. Apakah hashtag 1 MVP-nya? Tonton sampai habis ya Ci. Oke Ci, pada urutan ke-7 ada Roktaroka. Nah, menurutku Roktaroka ini punya peran yang sangat penting Ci, yaitu mempertemukan Feng dengan Toktaroka. Kalau Roktaroka nggak ada, maka Boboiboy dan kawan-kawan akan kesulitan nggak sih Ci? Sebab dengan Roktaroka mempertemukan Feng dengan Atoknya, akhirnya Feng bisa tahu kebenaran tentang Panglima Berapi dan Mas Mawai, serta memiliki ide untuk mendamaikan Pak Bara dan Salju. Nah, selain itu, Roktaroka juga punya peran lain ya Ci, yaitu mengalahkan Robot Papato yang menyusup. Sebab ketika Mekisanya hampir terluka, Roktaroka ngamuk kan Ci? WKWK. Tentu kita tidak boleh lupa, Roktaroka juga berperan dalam menangkap MC kita yang lagi kesurupan. Oi, apalah ini, Ci? Oke Ci, lanjut ke urutan ke-6 ada Papa Zola. Loh, bukannya Papa Zola punya peran yang penting ya Ci? Awalnya aku juga mikir kayak gitu Ci, tapi setelah aku lihat lagi ternyata dia harus ada di urutan ke-6. Nah, peran Papa Zola di Boboiboy Barajo kurang lebih kayak gini ya Ci. Yang pertama, tentunya Papa Zola berperan dalam memberitahu ruangan rahasia Papato. Nah, tapi menurutku ini penting gak penting sih Ci? Penting karena ngasih bukti tambahan tentang Papato, dan gak penting karena justru membuat Boboiboy tertangkap. Oi, apalah ini, Ci? Meskipun begitu, ketika Boboiboy tertangkap, Papa Zola juga berperan bangunkan Boboiboy nggak sih Ci? Sebab dia bisa bangun duluan seperti yang pernah aku bahas di video sebelumnya. Berikutnya, Papa Zola berperan menyelamatkan alien Bara dan Salju yang ditangkap Papato. Nah, ini lumayan penting ya Ci, sebab kalau tidak ada Papa Zola, mungkin para alien itu akan menjadi korban kerasukan Boboiboy. Setelah ini, aku yakin kalian juga udah tahu sih peran Papa Zola yang berikutnya, yaitu memberitahu lokasi korabot Papato kepada Boboiboy. Jujur, menurutku ini tidak terlalu penting sih Ci. Loh, kok bisa Ci? Ngawur banget. Jangan marah dulu Ci, sebab kalau kita perhatikan lagi, semisal Papa Zola tidak memberitahu lokasi korabot Papato, justru lebih bagus gak sih Ci? Alien Bara dan Salju jadi punya waktu untuk menyelamatkan diri, dan Boboiboy akan menggunakan jurus lain hingga robot Papato hancur, dan tentunya absolut cinema. Nah, para Papa Zola yang terakhir adalah menyelamatkan Boboiboy ketika jatuh dan menenangkannya ketika dia merasa gagal. Aku yakin kalian pasti bertanya-tanya, loh Ci, kan para Papa Zola ada sebanyak itu Ci, kok dia masih urutan ke-6? Yoi Ci, sebab karakter berikutnya memiliki peran yang lebih penting. Karakter itu adalah Toktaroka. Loh, kok bisa Ci? Ya bisa, karena menurut Bang Ci, Toktaroka ini merupakan salah satu karakter kunci di Boboiboy Barajo. Peran yang pertama, Toktaroka menjadi saksi hidup pertarungan Panglima Berapi dan Mas Mawai. Asli Ci, ini penting banget. Kalau seandainya Toktaroka nggak ada, pasti Pak Bara dan Salju akan terus berperang. Loh, kan Boboiboy bisa fusion crossfire untuk mendamaikan mereka Ci. Menurutku itu akan percuma sih Ci, sebab peperangan mereka yang berlangsung selama 100 tahun itu disebabkan salah paham dan harga diri. Jadi konsep menggabungkan kuasa saja tidak cukup. Maka dari itu kehadiran Toktaroka sangat penting ya Ci. Nah, lanjut ke peran berikutnya, yaitu membantu menangkap MC kesurupan. Oi, apalah ini, Ci? Langsung lanjut aja ya Ci, WKWK. Peran Toktaroka yang berikutnya udah pasti memberikan obat penawar racun Very Dangerous. Tapi kan dia yang bikin semua orang makan Very Dangerous Ci. Iya sih, tapi kalau Toktaroka nggak ngasih penawar racun, maka kawan-kawan Boboiboy dan Panglima akan tidur untuk selamanya. Absolut turu. Nah, tentu tidak lupa dengan peran Toktaroka yang kayak dukun Ci, sebab bisa-bisanya dia bisa memprediksi apa yang akan dilakukan Boboiboy dan bakal menyiapkan obat penawar untuk Boboiboy. Sungguh di luar nurul. Kalau Toktaroka nggak ngelakuin itu, mungkin Boboiboy udah hilang kendali dan menghancurkan semuanya. Oke Ci, lanjut ke urutan keempat ada Gopal. BTW, kalau boleh jujur, mulai dari Gopal ke atas ini aku benar-benar bingung menentukan siapa yang paling berjasa Ci, sebab peran mereka penting banget. Setelah berpikir panjang, akhirnya aku memutuskan untuk menempatkan Gopal di urutan keempat. BTW, di Barajo sebenarnya panggung Gopal nggak terlalu banyak ya Ci. Asli Gopal yang banyak itu ada di episode 6. Dan tentunya perannya yang sangat penting adalah membebaskan Boboiboy dari penjara logam istimewa Papato. Asli Ci, ini penting banget sih, sebab kalau Gopal tidak menyelamatkan
menyelamatkan Boboiboy, maka Boboiboy akan terus terjebak di dalam dan tidak bisa menyelamatkan siapapun. Karena ya, meskipun Boboiboy berusaha sekeras apapun, selama dia masih berada di dalam penjara logam Papato, maka Boboiboy tidak akan bisa menggunakan kuasanya. Apalagi setelah Boboiboy bebas, Gopal juga masih berjasa, Ci, yaitu untuk mengubah tempat jatuh Boboiboy dan Gopal menjadi makanan empuk. Ini lumayan penting ya, Ci, sebab kalau Gopal tidak melakukan itu, mungkin Boboiboy akan terluka dan tenaganya menjadi semakin habis. Selain itu, Gopal juga berjasa lagi, Ci, yaitu ketika serpihan robot Papato akan jatuh mengenai alien bara dan salju, Gopal mengubahnya menjadi makanan sehingga tidak ada yang terluka. Absolute Cinema. Nah, meskipun peran Gopal sangat penting, tapi ada karakter lain yang menurutku lebih berperan dari Gopal. Sebab peran penting Gopal ini kebanyakan di episode 6, Ci, sedangkan karakter lainnya aku maksud sudah berperan penting sejak episode sebelumnya. Oke, Ci, pada urutan ketiga ada Kuali. Loh, kok bisa, Ci? Kuali kan cuma berperan membuat obat penawar untuk Boboiboy di episode 6. Heish, kalau kalian berpikir kayak gitu, asli sih ngawur, Ci. Sebab selain berperan penting dalam membuat obat penawar untuk Boboiboy dan memasukkannya di episode 6, Kuali juga memiliki peran yang sangat penting pada episode sebelumnya, yaitu episode 4. Jadi, peran yang aku maksud adalah memberikan ide fusion untuk Boboiboy. Sebab ya, Ci, kondisi Boboiboy di episode 4 itu udah benar-benar kacau banget, Ci. Tenaganya udah hampir habis. Mana di tengah itu, para panglima malah bertengkar. Kalau seandainya di episode 4 Kuali tidak memberikan ide fusion, mungkin peperangan antara alien bara dan salju akan menjadi lebih parah dan memakan korban. Dan kalau itu terjadi, mungkin di episode berikutnya akan menjadi jauh berbeda, Ci. Makanya aku memutuskan untuk menempatkan Kuali di peringkat ketiga. Oke, Ci, lanjut ke urutan kedua, ada Feng. Kok bisa Feng, Ci? Ya bisa, karena setelah aku perhatikan lagi, ternyata peran Feng itu banyak dan penting banget, Ci. Langsung kita bahas aja dari yang pertama. Pada episode 1, ketika pesawat MBS kebenaran jatuh, Feng menggunakan kuasanya untuk melindungi Papa Zola dan Rotaroka, Ci. Kalau di momen ini Feng tidak menggunakan kuasanya, mungkin Papa Zola akan terluka parah. Nah, kalau ini beneran terjadi, mungkin Boboiboy akan merubah niatnya, Ci. Dari awalnya untuk mencari tahu apa yang akan terjadi, menjadi balas dendam. Nah, lanjut, Ci. Pada episode berikutnya yaitu episode 2, Feng juga berperan lagi ya, Ci, yaitu menghalau serangan robot Kroco Papato. Sebenarnya ini gak terlalu penting sih, Ci, sebab kayaknya yang bisa terluka gara-gara robot ini hanya Feng. Tapi setidaknya dengan adanya robot ini, Feng jadi tahu kalau memang ada yang aneh dari planet Baraju. Nah, kalau gitu udah jelas ya, Ci, peran Feng yang berikutnya adalah pengusul rencana untuk mendamaikan alien barat dan salju. Sebab kalau Feng gak ngusulin itu, mungkin yang terjadi justru Boboiboy dan kawan-kawannya ikut berperang, Ci. Absolute Cinema. Nah, setelah itu Feng juga masih ada peran lagi ya, Ci, yaitu membawa alien batu terbang menuju puncak bakar beku. Sebab aku yakin kalian juga tahu kan kalau awalnya kakek-kakek batu ini jalan dikit langsung istirahat, Ci. Kira-kira kapan sampainya ke puncak bakar beku ya kalau gitu? WKWK. Nah, Feng masih punya peran penting lain, Ci, yaitu menghentikan Boboiboy bergelut melawan diri sendiri. Ci, emang ada-ada aja MC kita satu ini. Ketika menghentikan Boboiboy, Feng melakukan 3 langkah ya, Ci. Langkah yang pertama adalah melempar alien batu, langkah kedua adalah menyuruh alien batu untuk menangkap Boboiboy, dan langkah yang ketiga adalah memberikan tamparan gemulai kepada Boboiboy. Absolute gemulai. Bayangin aja, Ci, kalau seandainya Feng tidak menghentikan Boboiboy, mungkin kondisinya akan mengenaskan. Sehingga ketika robot Papato tiba, mungkin Boboiboy dan kawan-kawannya akan kalah dan ditangkap. Nah, peran penting Feng masih belum habis, Ci. Karena pada episode 6 kemarin, Feng juga berjasa lagi, yaitu menyelamatkan kawannya ketika jatuh dari robot Papato. Ci, ternyata banyak banget kan jasa dan peran penting dari Feng. Makanya aku menempatkan dia di urutan kedua. Absolute Cinema. Oke, Ci, lanjut ke urutan ke-1, yaitu ada Mimi. Sebab Mimi kan Mai. Oi, apalah ini, Ci? Canda ya, Ci. Jadi urutan yang pertama itu ada Boboiboy. Loh, kan Boboiboy beban, Ci. Emang Boboiboy bisa apa tanpa kawan-kawannya? Eits, tenang dulu, Ci. Sebab aku udah mempertimbangkan itu. Nah, setelah aku pikir-pikir lagi, meskipun Boboiboy membutuhkan teman-temannya, tetap saja dia yang MVP, Ci. Coba kamu pikir lagi, Ci. Kenapa kawan-kawan Boboiboy berusaha untuk membantu Boboiboy? Kalau udah, sampaikan dulu di kolom komentar. Nah, kalau menurutku, teman-teman Boboiboy berusaha untuk membantu Boboiboy karena mereka tahu cuma kuasa Boboiboy yang dapat menyelesaikan semuanya. Kalau nggak percaya, kita coba absen dulu, Ci. Yang pertama, ketika Boboiboy udah lemah gara-gara kuat melawan diri sendiri, tetap aja Boboiboy yang menjadi harapan untuk melerai panglima barat dan salju. Makanya Kuali ngasih ide untuk fusion baru. Dan benar aja, akhirnya Boboiboy berhasil melerai para panglima. Lanjut, Ci. Yang kedua, ketika robot Papato menyerang, lagi-lagi Boboiboy yang menyelesaikan. Boboiboy pakai jurus dan ultinya sampai melenyapkan robot Papato. Apakah itu doang, Ci? Tentu tidak. Sebab di momen berikutnya, lagi-lagi Boboiboy menggunakan fusion
yang sopan untuk mencegah pesawat terjatuh. Kalau Papa B nggak lakuin itu, udah sih Ci, aku nggak kebayang gimana kondisi Papa Zola. Nah setelah itu, Papa B masih punya peran penting lagi Ci, tentu saja dengan menggunakan kuasa Abang Kentar. Berkat kuasa ini, Papa B berhasil menyelamatkan banyak alien bara dan salju. Kalau di momen ini Papa B nggak kerja, gimana nasib alien bara dan salju Ci? Absolut Cinema. Nah Papa B masih punya peran penting lagi Ci, apalagi kalau bukan mengalahkan robot Papato menggunakan kuasa Nova dan Blizzard. Sebab meskipun serangan alien bara dan salju berkesan ke robot Papato, tapi kurang kuat gak sih Ci? Makanya kuasa Nova dan Blizzard Boboiboy jadi satu-satunya harapan untuk menciptakan efek thermoshock yang lebih besar. Nah kalau Boboiboy nggak ada, gimana nasib semua orang yang ada di planet Baraju Ci? Jadi itulah alasanku menempatkan Boboiboy sebagai MVP. Tapi kan dia emang MC-nya Ci. Oke Ci, kalau gitu berikutnya kita tentukan siapa MVP di antara karakter pendukung. Dan menurutku udah pasti MVP-nya adalah Feng. Sebab peran pentingnya sangat banyak dan krusial Ci. Apakah kamu sepakat? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke Ci, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan Oi, apalah ini Ci?